Halo Sobat Keris dari Nol. Hari ini kita bakal bahas asal-usul keris secara detail, lengkap dengan ciri fisik, filosofi, pamor, dan fakta-fakta unik yang jarang dibicarakan. Nggak cuma sejarahnya, tapi juga kenapa keris itu jadi pusaka sakral dan penuh makna buat masyarakat Indonesia. Mari kita mulai. Keris lebih dari sekedar senjata tajam. Keris itu bukan sekedar senjata tajam. Dari dulu, keris sudah jadi ikon budaya Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi sejak tahun 2005. Tapi tahukah kamu, keris bukan cuma benda koleksi atau aksesoris adat. Ia adalah hasil karya seni, teknologi, dan spiritualitas yang berkembang ribuan tahun di Nusantara. Keris punya bentuk khas, pangkalnya melebar, bilahnya sering berkelok atau look, dan ada motif pamor yang bikin setiap keris menjadi unik. Dari batu ke besi. Asal-usul keris bisa dilacak dari zaman prasejarah. Di situs purbakala seperti Dopowatu Magelang ditemukan relief alat logam dari sekitar tahun 500 Masehi yang menyerupai senjata tikam. Prasasti-prasasti kuno juga menyebut berbagai senjata seperti trisula, kapak, sabit, dan belati. Mereka adalah nenek moyang keris modern. Ada juga patung wanita dari masa Jawa kuno yang memegang benda mirip keris, membuktikan eksistensi senjata tikam ini sudah sangat tua. Evolusi bentuk dari lurus ke berkelok atau loop. Awalnya keris berbentuk lurus dan sederhana, tapi seiring waktu bentuknya makin bervariasi. Ada yang loop, ada yang tetap lurus. Loop pada bilah keris punya makna filosofis dan spiritual. Di Jawa, keris dengan banyak loop sering dikaitkan dengan kekuatan dan perlindungan. Sedangkan yang lurus melambangkan keteguhan dan kejujuran. Bentuk keris juga terinspirasi dari patung-patung megalitik di Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang menggambarkan manusia berdiri, membungkuk, atau berjongkok. Dalam perjalanannya, bentuk-bentuk ini makin berkembang dan akhirnya jadi bentuk khas keris di Jawa. Seperti jejeran, Astro Arjuno, Pulen Gandul, dan sebagainya. Ragam fungsi keris di masa lalu. Dulu keris memang dipakai sebagai senjata tikam jarak dekat, tapi seiring waktu fungsinya menjadi semakin luas. Pertama, sebagai simbol status sosial. Keris dengan pamor dan ukiran indah jadi penanda kedudukan bangsawan atau pejabat kerajaan. Selanjutnya menjadi pusaka keluarga. Diwariskan dari generasi ke generasi, dipercaya membawa kekuatan spiritual dan perlindungan. Lalu sebagai pelengkap busana adat. Hingga sekarang, keris jadi bagian penting dalam pakaian adat Jawa, terutama di acara pernikahan atau upacara adat. Lalu sebagai benda spiritual. Banyak yang percaya keris punya kekuatan gaib untuk perlindungan atau keberuntungan. Selanjutnya sebagai karya seni. Motif pamor dan ukiran pada keris jadi objek seni yang sangat bernilai. Detail fisik keris, bagian-bagian, dan filosofinya. Setiap bagian keris punya makna dan fungsi tersendiri. Yang pertama ada bilah atau wilah, yaitu bagian utama keris, biasanya ditempa dari campuran besi, nikel, dan meteorit. Bilah keris bisa lurus atau berluk dan jumlah luk selalu ganjil seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Setiap angka punya filosofi sendiri. Yang kedua ada pamor. Pamor adalah motif pada permukaan bilah hasil perpaduan logam. Setiap pamor punya nama dan makna masing-masing. Misalnya pamor woswutah, pamor miring, pamor largangsir, dan lain-lain. Pamor berbahan meteorit, warnanya putih keabu-abuan. Pamor siderit, warnanya hitam. Dan pamor aerolit, kuning keabu-abuan. Lalu ada konjo, yaitu bagian bawah keris yang menyatukan bilah dan hulu atau pegangan. Konjo dianggap sebagai simbol keseimbangan, sering diartikan sebagai unsur feminin atau yoni. Di ujung bawah bilah ada yang disebut dengan pesi, yaitu ujung bawah bilah yang masuk ke dalam hulu keris, melambangkan kekuatan dan pondasi. Yang terakhir ada hulu atau teter dan marangka, berfungsi sebagai pelindung.
Bagian ini penuh ornamen dan simbol-simbol. Deter dan warongko biasanya diukir dengan motif flora, fauna, atau simbol kepercayaan lokal. Dalam filosofi Jawa, curigo manjing warongko adalah simbol bersatunya manusia dengan Tuhan. Pamor adalah keindahan dan kekuatan dari langit. Pamor adalah motif unik di permukaan bilah keris, perpaduan logam besi, nikel, dan meteorit saat ditempa. Pamor dipercaya membawa energi tertentu. Ada pamor untuk keberuntungan, perlindungan, kewibawaan, bahkan penolak bala. Ada yang disebut pamor berbahan meteorit. Warnanya putih keabu-abuan, berasal dari batu meteor yang jatuh ke bumi. Ini dianggap bahan pamor terbaik. Selanjutnya ada pamor berbahan siderit, berwarna hitam, disebut pamor ireng atau pamor sana. Selanjutnya ada pamor berbahan aerolit, berwarna kuning keabu-abuan, campur dengan besi, sering disebut sebagai pamor jaloto. Setiap pamor punya nama dan filosofi, misal pamor waswutah atau beras tumpah, artinya untuk kemakmuran. Lalu ada pamor udan mas atau hujan mas untuk kerejekian. Lalu ada pamor largangsir untuk perlindungan, dan banyak lagi lainnya. Proses pembuatan keris, seni, ilmu, dan spiritualitas. Pembuatan keris itu rumit banget. Seorang empu harus menguasai teknik metalurgi, seni ukir, dan menjalani laku spiritual seperti puasa dan doa. Langkah-langkah utama pembuatan keris adalah pertama, pemilihan bahan. Besi, nikel, meteorit, dan bahan pamor dipilih sesuai kebutuhan. Kedua, penempaan dan pelipatan. Besi dipanaskan hingga membara, ditempa berulang kali, lalu dilipat dan disisipkan pamor di tengahnya. Proses ini diulang hingga puluhan bahkan ratusan lapisan, menciptakan motif pamor yang khas. 3. Pembentukan bilah. Setelah penempaan, bilah dibentuk sesuai dengan desain atau dapur yang diinginkan, baik lurus maupun loop. Selanjutnya nomor 4 ada pembuatan ornamen atau rincian. Bagian-bagian tertentu dikerjakan dengan kikir, gerinda, dan bor. Setiap rincian punya maknanya tersendiri. Kelima ada penyepuhan. Bilah dipanaskan lalu dicelup ke air atau minyak kelapa agar keras dan pamor semakin keluar. Keenam, perawatan. Setelah jadi, keris harus dirawat dengan minyak agar tidak berkarat dan disimpan dalam warongko yang sesuai. Keris dalam relief, prasasti, dan catatan dunia. Bukti visual tentang keris bisa kita temukan di relief Candi Borobudur abad ke-9, Candi Prambanan abad ke-9, dan Sukuh, serta pada patung lelaki Jawa di pemandian Candi Letah dari abad ke-15. Prasasti Karangtengah dari tahun 824 Masehi dan Prasasti Poh dari tahun 904 Masehi sudah menyebut istilah keris, membuktikan bahwa keris sudah dikenal sejak awal abad ke-9. Catatan Mahuan dari Tiongkok tahun 1416 juga menyebut hampir semua laki-laki Jawa membawa senjata pendek berbentuk unik yang diduga adalah keris. Keris dalam kehidupan dan budaya Jawa. Bagi masyarakat Jawa, keris itu lebih dari sekedar benda. Ia adalah simbol status, identitas, dan spiritualitas. Ada ungkapan curigo manjing warongko, jumbuing kawulolan Gusti, yang artinya bersatunya bilah keris dan warongkonya adalah simbol bersatunya manusia dengan Tuhan. Keris juga dipercaya membawa keberuntungan, menambah wibawa, bahkan menolak bala dan gangguan makhluk halus. Setiap keris dibuat dengan harapan dan doa tertentu, misal untuk rezeki, perlindungan, atau untuk status sosial. Keris di era modern. Sekarang keris tetap eksis sebagai pusaka, koleksi seni, bahkan inspirasi fashion dan desain modern. Banyak anak muda yang mulai tertarik belajar sejarah dan filosofi keris. Keris juga jadi sumber inspirasi karya seni, mulai dari batik, grafis, sampai desain arsitektur. Yang penting keris tetap jadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi, itulah perjalanan lengkap asal-usul keris dari senjata kuno, berkembang jadi pusaka sakral,
sampai diakui dunia sebagai warisan budaya. Keris bukan cuma benda, tapi juga cerminan sejarah, seni, dan filosofi hidup masyarakat Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten budaya seperti ini. Tulis juga di kolom komentar, detail keris apa lagi yang pengen kamu bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara, selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.